Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan 14 gugur. Cobalah ya, satu kali kita diskusi, kita kaji dulu Yohanes 1 pasal 1 tuh. Kita kaji sampai dalam-dalam ke tafsir-tafsirnya bagaimana. Biar Betul. kita dapat poinnya. Dan sekaligus kita kaji Harus Mariam itu. 71. Lu lebih bagus mendatangi neraka kan? Mendatangi kan? Makanya kami nggak mendatangi, kami Masalah- bypass langsung ke surga. Mau pilih bypass atau Oh, mendatangi? bypass, iya. Nanti kita kupas ke situ. Nanti kita kupas ke situ. Masalah mendatangi. Tapi Pak Pendeta akui enggak? Mendatangi dan memasuki sama atau beda? Ya, walaupun berbeda, tapi kan berisiko. Kepleset jatuh, Pastor. Sabar dulu. Saya tanya dulu. Mendatangi dan memasuki sama atau beda? Mendatangi, menurut saya bisa sama. Oke, Anda pasti- sekarang saya mau Anda tanya. pasti apa itu loh? Mariam 71 itu mendatangi di situ sudah masuk belum ke neraka? Tidak, mendatangi. Di situ tertulis mendatangi. Bagaimana saya tafsir sampai memasuk? Emang saya ini Kristen suka menafsirkan melalui otak pikiran saya? Kan Enggak, bukan. sebentar. Belum masuk berarti. Iya, mendatangi. Yang tertulis di dalam Maryam 71 itu dikatakan seluruh manusia. Kristen manusia atau bukan? Oh, kami tidak. Tidak. Oh, kalian bukan manusia. Di Bukan. Maryam 71 itu dengar dulu. Ya. Di Maryam 71 itu dikatakan seluruh manusia akan mendatangi neraka. Saya mau tanya, Kristen ini manusia atau bukan? Manusia. Berarti itu seluruh manusia mendatangi neraka itu orang Islam mendatangi sama-sama orang Kristen di neraka itu maknanya itu orang Islam mengantar orang Kristen masuk neraka. Baru kami lanjut ke surga. Itu poinnya di situ. Ini nggak jujur. Ini Nanti baru nggak kita kaji. jujur. Menuduh saya nggak jujur, tapi Nanti kita Pastor nggak kaji. jujur. Nanti kita kaji itu. Next berikut kita Oke. kaji. Tolong digali. Apa tambah Maryam 71 ya? Ya. 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 Karena di Maryam 71 itu dikatakan seluruh manusia mendatangi neraka. Kalau Kristen ini monyet ya tidak mendatangi neraka. Tapi kalau Kristen manusia ya datangi neraka. Begitu. Kita Sampai bahas di sana. Maryam 71. Sebentar. Kita bahas Maryam 71 plus kalimatuhu dan rohullah. Iya, rohullah. Roh dari Allah. Ya. Betul. Itu Apa kita dia, Kak? bahas. Dikatakan Siapa itu. kalimatuhu Ya, oke. dan rohullah? Iya, oke, saya tahu itu merujuk ke Nabi Isa Al-Masih. Oke, Pak Pendeta di dalam Bible kan dikatakan Yesus anak Allah. Apakah anak Allah itu Allah? Ya. Allah itu sendiri. Oke, anak Allah itu adalah Allah ya? Di Ya. dalam Bible ada bait Allah atau tidak? Ada? Apakah bait Allah itu Allah? Tidak? Kenapa berbeda? Anak Allah ya Allah, bait Allah kok bukan Allah bagaimana? Karena bait Allah. Saya tanya, anak manusia apakah manusia? Manusia. Pintar, gunakan analogi Iya. yang relevan, jangan analogi yang kacau. Anak manusia adalah manusia. Anak Allah apakah Allah? Iya, anak monyet apakah Allah. monyet? Iya, monyet. Ya sudah, terus ini makainya gini. Makainya bait Allah. Sabar dulu. Iya, apakah bait Allah itu adalah Allah? Tidak. Apa maksudnya bait Allah itu? Berarti bait itu dari Allah ya? Dari Allah. Ya, berarti kalau dikatakan anak Allah bukan berarti Allah itu sendiri, tetapi anak ini dari Allah, Pak Pendeta. Pakai dong logikanya, jangan pakai Betul. logika.
Anak Allah itu berasal dari Allah karena memang dia adalah firman Allah yang diutus oleh Bapa sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Iya. Bumi ini dari siapa? Dari Allah. Nah, tapi tidak dinamakan Allah. Begini, Bang. Bumi Allah berarti bumi itu dari Allah. Baitullah atau bait Allah berarti bait itu dari Allah. Anak Allah berarti anak ini dari Allah. Karena kita awalnya semua datang dari Allah kan? Bahkan di dalam Bible dikatakan, maka kalian kalian mengikuti Yesus, maka kalian akan menjadikan anak-anak Allah. Betul? Betul. Kalau anak Allah itu adalah Allah, bagaimana dengan anak-anak Allah? Berarti banyak sekali Allahnya Kristen ini. Beda. Anak-anak Allah itu kan beda pengikut lagi. Allah. Nah, beda terus. Dari tadi Pak Pendeta ini bantah Bible terus ini. Oke lah. Itu mungkin belajar untuk paham konteks saja dah. Itu Pastor ini anak saya Ya. sudah minta minum ganggang. Dia jawab adalah Allah. Padahal kalau kamus besar bahasa Indonesia abad pertama itu bukan nama Allah orang Islam katanya. Oke, ini saya kasih yang ringan sama Pak Pendeta. Tuhan sama hamba sama atau beda? Ya beda lah. Oke, beda. Bisa buka Matius 12:15? Matius berapa? 12:15. Beda ya, Tuhan sama hamba beda ya. Ya konteksnya apa dulu? Ini Alkitab itu harus lihat konteks, nggak bisa pukul Oke, rata baca seperti yang konteksnya. kamu tahu. Oke, baca konteksnya apa itu? Oke. Yesus hamba Tuhan. Ah. Jadi Tuhannya siapa di situ? Gini. Kalau di awal itu gini sebentar. Seharusnya Pastor Lodi di awal itu jelas. Ini satu. Pertanyaannya hamba sama Tuhan sama enggak? Tuhan itu penguasa langit dan bumi, hamba itu adalah manusia. Tapi kalau konteksnya Yesus ya beda Oke. lagi. Tadi Pak Pendeta katakan bahwa kita harus melihat konteks. Konteks di situ di Matius 12:15 apa? Konteksnya. Yesus hamba Tuhan. Oke, Yesus hamba Tuhan. Berarti siapa Tuhannya Yesus di situ? Ini merujuk kepada kemanusiaannya. Saya tidak tanya merujuk kepada manusianya. Saya tanya siapa Tuhannya Yesus di situ? Di Matius 12:15 siapa Tuhannya Yesus? Ya, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Berarti di situ Yesus hamba Yesus. Bukan. Ayat ini merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Tidak bisa Iya. begitu, Pastor. Oke. Ayat ini sudah kita bahas waktu lalu. Iya, di situ dikatakan Yesus hamba Tuhan. Berarti Yesus hamba. Tuhannya Yesus siapa? Yesus hamba dalam keadaannya sebagai manusia. Iya, di situ Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba, Tuhannya siapa? Dirinya juga dalam keadaan sebagai firman Allah. Jadi Yesus dirinya juga Tuhan, ya kan? Ya, Yesus juga Allah, Tuhan. Yesus juga manusia. Oke. Ayat ini bicara Berarti tentang di situ, kemanusiaan. oke, berarti di situ seharusnya konteksnya itu Yesus hamba Yesus, betul? Ya jangan. Kan Yesus ini. juga Tuhan. Jadi ayat ini fokus kepada kemanusiaan. Coba dengan baik dong Pak Pendeta, jujur dong, jujur. Silakan coba jujur. Gak bisa. Ayat ini fokus kepada kemanusiaannya sebagai hamba. Gak bisa begitu, Pastor Lodi. Pertanyaan itu gak usah begitu. Oke Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tidak mau mengakui, di situ di Matius 12 nomor 15 dikatakan konteksnya Yesus hamba Tuhan. Oke. Yesus hamba Tuhan. Kita cari Tuhannya siapa, boleh? Boleh enggak kita cari Tuhannya siapa menurut Yesus? Boleh enggak? Siapa Tuhan?
Menurut Yesus ya, bukan menurut saya, bukan menurut Pak Pendeta, tapi menurut Yesus. Silakan buka Matius 11:25. Matius 11. 25. Ya, dibaca Pak Pendeta biar semua dengar. Matius 11:25. Ini Pastor Lodi ini saya lama-lama capek ini karena memahami konteks Alkitab salah semua. Kutip ayat ini sama ini berusaha disinkronkan. Oh, seolah-olah orang terkutuk di neraka. Oh, Yesus terkutuk. Nah, konteksnya beda. Inilah kegagalan kaum sebelah ini. Nggak paham konteks tapi merasa tahu. Susah saya begitu. Ini saya mau keras suara, ini tetangga sudah mulai tidur ini. Janganlah marah-marah, kan penggijilan kepada saya. Matius 11 Matius 11. Ya, baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, apa? Kalau menurut Yesus, siapa yang Tuhan? Bapa. Bapak, berarti Yesus hamba ya? Kemanusiaannya ya. Terus menurut Yesus siapa yang Tuhan? Menurut Yesus, Bapa. Pak. Berarti kalau menurut Yesus Bapa adalah Tuhan, berarti Yesus hamba atau Tuhan? Yesus hamba dalam keadaan sebagai manusia. Oke, hamba. Kalau dalam keadaan sebagai Tuhan, siapa yang Tuhan? Ya, Tritunggal, Bapa, Firman, Roh Kudus. Woi, bagaimana begitu? Oke, saya ikut alur Bapak. Saya ikut. Saya tidak mau di sini nanti kalau saya ulang-ulang macet. Saya ikut Tritunggal. Ya, saya ulangi, mungkin kemarin kita sudah coba ya, Tritunggal. 3 jadi 1, betul? 3 tetapi 1. 3 tetapi 1. Apakah 3 tetapi 1 ini namanya satu kesatuan atau satu-satunya? Ya, satu kesatuan bisa, satu-satunya bisa. Coba, mana penjelasan Anda? Satu kesatuan bisa, satu-satunya bisa. Coba. Satu kesatuan Bapa, Firman, Roh Kudus. Tapi satu-satunya berarti tidak ada Allah yang lain kecuali Allah Tritunggal. Oke. Itu. Kalau satu-satunya berarti tidak ada yang lain lagi, cuma satu-satunya. Betul. Ya. Tapi kalau satu kesatuan berarti 3 jadi 1. Satu kesatuan, betul? 3 tetapi 1. Ya, contohnya begini. Kesatuan tim sepak bola, kesatuan sepak bola, ya. Tetapi di dalamnya ada 11 orang. Tapi dikatakan kesatuan. Kalau satu-satunya berarti hanya tunggal satu saja. Ya. Tidak ada lagi. Ya. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu satu-satunya atau satu kesatuan? Satu-satunya. Berarti bukan satu kesatuan kan? Satu-satunya beda dengan satu. Iya, satu-satunya berarti bukan satu kesatuan kan? Ya, konteksnya waktu itu karena satu-satunya dibilang karena banyak orang yang berkiblat ke Allah yang lain. Makanya ini loh Allah ini satu-satunya. Gitu loh, konteksnya beda. Kalau dibilang Ya. Allah itu satu berarti mengarah kepada hakikat Allah satu tetapi 3 penyataan. Itulah Tritunggal. Iya. Maksud saya begini Pak Pendeta, kalau menurut Pak Pendeta, Tuhan itu satu-satunya atau satu kesatuan? Dua-duanya bisa, tergantung apa yang kita bicarakan, Pastor. Dari kemarin dua-duanya bisa. Kalau kita tanya Yesus, kalau Yesus hanya bilang satu-satunya gimana? Ya memang Allah itu satu-satunya, Bapa itu satu-satunya yang dikenal pada saat itu. Terus kenapa Pak Pendeta bilang satu kesatuan? Kalau bicara Tritunggal, ini kan konteksnya bicara apa? Bicara Allah yang harus disembah satu-satunya. Iya. Yesus mengatakan Tuhan itu satu-satunya kan, bukan satu kesatuan kan?
Ya, dalam ayat itu iya satu-satunya. Ya, satu-satunya. Kalau di ayat yang Yesus mengatakan Tuhan itu satu kesatuan, ada atau tidak? Ya kalau bunyinya seperti itu ya tidak ada. Tapi Tritunggal itu bisa kita temukan dimanapun. Mana Pak Pendeta? Di mana? Kalau yang ada yang mana? Kalau yang ada yang bunyi bagaimana? Ya, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu Tritunggal. Begini Pak Pendeta, maksud saya tadi kan Pak Pendeta mengatakan kalau Yesus mengatakan satu kesatuan Tuhan itu kan tidak ada. Yang ada hanya satu-satunya, betul? Ya, sebentar. Ini ada teman saya minta naik ini. Sebenarnya gimana? Kita naikkan ada nih Muhammad KC nih, teman kita nih. Cuman saya nggak enak. Kita kan biasa dialog face to face. Ya, ya sudah. Iya kan Nanti- sudah tergantung Pak Pendeta. Ini kan komal Pak Pendeta kan. Kalau biasa kan kita diskusi hanya berdua, kan? Oh gitu. Nanti saya naikkan Pak Pastor Roding bilang takut. Ini saya belum bertanya nih Pastor. Bukan masalah takut, itu tergantung Pak Pendeta ya. Saya bisa diskusi sama dia, tapi apakah Pak Pendeta siap membantu saya untuk membuka data? Nah itu dia. Nah, karena saya di luar. Kalau saya di rumah tadi, ndak usah di komal Pak Pendeta. Bila perlu saya buka komal dia naik lah. Gimana? Apakah Pak Pendeta sudah capek? Mau butuh udah. bantuan? Ndak apa-apa. Enggak. Kan kayak gitu. Saya malas itu. Saya nggak enak aja nggak meng-up beliau. Ini udah keluar beliau. Sorry Bapak Muhammad KC ya. Sorry. Ini biasa kami ini dialog face to face. 1 lawan 1. Iya, jelas. Iya, begitu Cuma- Pak Pendeta. Kita kalau mau membongkar satu doktrin memang harus begitu Pak Pendeta. Karena begini, di Yohanes 17:3 di situ Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahkan Yesus di hadapan orang-orang Israel, Yesus mengatakan, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Esa itu satu bukan satu kesatuan. Kalau satu kesatuan, 3 jadi 1. Itu namanya satu kesatuan. Kalau 1 ya 1. Sekarang begini Pak Pendeta ya. Coba jujur Pak Pendeta, coba jujur. Oke, lanjut. Coba jujur Pak Pendeta. Saya butuh kejujuran Pak Pendeta. Saya butuh kejujuran. Yohanes 1:14 firman itu menjadi apa? Manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan. Berarti apakah apakah Tuhan Pak Pendeta manusia? Tidak. Berarti Yesus bukan manusia. Manusia. Tuhan Pak Pendeta siapa? Tuhan saya adalah Kristus dalam kekekalan. Tetapi Bukan Yesus. mengambil natur kemanusiaan. Oke. Coba kita telah baik-baik Pak Pendeta. Coba kita santai, kita rileks, tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, buang pelan-pelan ya. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi apa Pak Pendeta? Manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Apa manusia itu Tuhan? Pertanyaannya tidak, manusia. Yang Tuhan itu keadaannya sebagai firman Allah. Pertanyaan dengar dulu. Allah. Kita pakai data loh. Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia, betul? Oke. Apakah manusia itu Tuhan? Tidak. Tidak. Oke. Apakah Yesus manusia? Yesus manusia. Ya, apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Berarti Tuhan Pak Pendeta manusia? Tidak. Terus Yesus bukan manusia dong? Manusia. Katanya tadi Tuhan Pak Pendeta Yesus bukan manusia. Ingat ini Pastor Loding ini bermain kalimat ini. Saya jelaskan. Bukan bermain kalimat. Data. Bukan kalimat, data. Bukan data.
Pastor Loading pintar membalik-balik pernyataan. Kalau pastor bilang Tuhan bentar. Kalau pastor bilang Tuhan pendeta manusia, itu bahaya loh. Manusia itu bukan Tuhan. Tuhan saya manusia. Itu sesat. Oke. Tuhan Manusia saya itu mengambil natur kemanusiaan. Oke. Yang Tuhan Ya. itu adalah firman Allah itu. Tuhan itu Jangan bukan dibalik-balik. manusia. Oke, Tuhan itu bukan manusia, betul? Bukan, tapi menambah natur Oke. kemanusiaan menjadi manusia. Oke, Tuhan itu bukan manusia. Kita sepakat, kita kunci dulu. Tuhan itu bukan manusia. Sepakat? Iya, Ya. Yesus manusia atau bukan? ada kemanusiaan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia atau firman itu telah menambah dui natur? Ya, bunyinya menjadi manusia itu sudah kita bahas dari babi belum dikenal sampai menjadi makanan yang paling enak karena haram. Bahas terus. Gini, Kenapa lari ke B2 nanti Pak Pendeta emosi lagi kalau saya bahas B2 nanti emosi lagi marah apa lagi. bahas Kita kan B2? berteman. Oke, tidak emosi. Oke. Yesus pindahkan roh jahat ke mana? ke babi, Nah, apakah Pak Pendeta makan babi? makan babi, enak itu. Oke, berarti Yesus pindahkan roh jahat ke dalam diri babi. Pak Pendeta pindahkan babi ke dalam diri Pak Pendeta. Berarti roh jahat, babi sama pendeta adalah satu. Kan Eta, emosi kan? Disinilah Emosi- letak emosi kegagalan lagi. pastor, bukan. Gini, aku kasihan lihat pastor Loading ini memahami teks Alkitab, nggak paham konteks. Baca konteksnya. Begini cara memahami Alkitab. Sebenarnya dua yang bisa menggugurkan pernyataan pastor. Satu, itu babi di Timur Tengah pada saat itu. Yang kedua, 2000 babi itu sudah mati. Jadi korelasinya dengan babi yang ada di Indonesia apa? Beranak enggak babi yang waktu Yesus pindahkan ke babi yang waktu Yesus Yesus pindahkan roh jahat. Dengar dulu. Jadi perbinatangan gitu ini. Oke, sabar, ini bagus ini. Kita suka kan, saya sudah bilang Pak Pendeta mau ke babi, kan begitu. Oke. Sekarang begini Pak Pendeta. Ketika Yesus pindahkan roh jahat ke dalam diri babi, apakah semua babi mati? Mati. Berarti tidak berkembang biak lagi kan? Iya, babi waktu yang digerasa itu, yang sedang bergerombolan 2000 itu, bukan berarti babi yang tidak berkembang biak itu berarti membuat babi semua punah atau bagaimana. Babi itu kan ada di mana-mana. Kan ada Begini jenis- saja lah Pak Pendeta. Oke. Iya, jangan Ben. Pak Pendeta bisa bacakan Markus 5:6? Markus 5 nomor 6. Nah, ini Markus kan 5. dia emosi. Nomor 6. Ya, gimana? Markus 5 ayat 6. Ya dibaca dulu. Ya dibaca. Sekarang saya tanya ini ya, setelah ini ya, saya tanya pastor ya. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Siapa yang menyembah Yesus itu? Bentar, lihat konteksnya dulu. Mana bisa ini Oke, kan konteks. di Google ini putus-putus Ya, ayatnya, cuma satu ayat. Iya, oke, Kita buka. iya. Lihat tuh. Makanya Lihat dulu. disiplin melihat konteks baru kita tahu siapa yang berlari itu menyembah itu tadi. Sebentar. Tidak salah sih orang kerasukan. Sebentar, Markus 5. 5 ayat 6. Oh iya, yang di Gerasa tadi. Ya. Yang orang Berarti yang legion tadi. ya, berarti yang menyembah Yesus itu orang siapa? Ya, itu orang yang kerasukan. Kerasukan apa? Setan. Setan. Apakah Pak Pendeta menyembah Yesus? Nah, kan ngeri kali lo cara berpikir lo. Tidak, sabar dulu, saya tanya. Apakah Pak Pendeta? Kan saya tanya.
tanya. Maka Pak Pendeta menyembah Yesus? Ampun, cara Iya kan berpikir saya salah. tanya. Apakah Pak Pendeta menyembah Yesus? Aku siswa maju satu langkah. Anda pasti bilang kalau saya bilang Yesus berarti Anda setan. Sama seperti di Gerasa. Tidak, bukan setan. Bukan setan. Saya tanyakan, apakah Pak Pendeta menyembah Yesus? Yes, of course. Oke. Sama ndak Pak Pendeta dengan orang kerasukan setan tadi? Enggak. Gimana sama? Saya sadar ini. Sama-sama menyembah? Beda lah konteksnya gitu. Oh, bagaimana beda? Lah, Nggak bisa. Yesus katakan kepada iblis bagaimana? Sembahlah Tuhan. Di mana ayatnya iblis bilang sembahlah Tuhan? Yesus mengatakan kepada iblis waktu pencobaan di padang gurun, Yesus mengatakan kepada iblis, sembahlah, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allah, Ya. Tuhan Allahmu. Kepadanya lah engkau berkenan. Oke, kepadanya engkau berkenan. Benar enggak perkataan Yesus seperti itu? Benar. Kenapa Pak Pendeta tidak mengikuti perkataan Yesus menyembah Tuhan Allah? Kenapa Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan setan menyembah Yesus? Loh. Nah, ini nggak bisa disejajarkan. Itu namanya penghinaan. Bukan tidak bisa Pak Pendeta. Ketika, sekarang begini Pak Pendeta. Orang yang menyembah Yesus itu orang kerasukan kan? Betul menurut Bible itu kan? Betul tidak? Ya dia ya begitu bunyinya memang. Oke. Ketika orang yang kerasukan setan roh legion itu keluar dari dirinya, apakah dia masih menyembah Yesus? Gini, kenapa Gimana? orang kerasukan itu menyembah? Karena dia tahu siapa Yesus. Iya. Gitu loh. Iblis saja tahu siapa Yesus. Lihat, Anda mengaburkan pembelajaran penting di ayat ke-7, lihat. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. 1, Yesus anak Allah, kata iblis yang kerasukan itu. Yang kedua, dia mengatakan jangan siksa aku. Siapa Yesus? Menurut iblis, orang yang kerasukan itu, jangan siksa aku anak Allah yang maha tinggi. Iblis aja berkata demikian. Pastor Loading kenapa Tidak. lain? Oke, sebentar. Oke, sudah. Yang saya tanyakan sama Pak Pendeta, ketika orang yang kemasukan roh setan itu, roh jahat itu menyembah Yesus, ketika Yesus mengeluarkan roh jahat dalam dirinya itu dan pindahkan kepada babi, apakah dia sudah sembuh itu dia masih menyembah Yesus atau tidak? Ya, lihat datanya. Data dibaca terus makanya. Baca lagi pada itu. Bantu tap-tap layar teman-temannya. Oleng. Di sini nggak diceritakan. Oke, jangan Pak Pendeta. Sudah Pak Pendeta pusing nanti. Beginilah Pak Pendeta. Orang-orang yang kerasukan roh jahat itu dia mengatakan Yesus anak Allah, betul? Iya, tapi kan tadi pertanyaannya apa yang dialami setelah setan itu Iya, oke. Sebentar begini Pak Pendeta. Jangan nanti Pak Pendeta pusing kalau mencari data itu. Begini saya tanya sama Pak Pendeta. Di dalam Bible Anda itu orang yang kerasukan roh jahat itu dia mengatakan Yesus anak Allah, betul? Ya. Ya. Kalau menurut Yesus dia anak Allah atau anak manusia? Dua-duanya anak Allah bisa, anak manusia bisa.
Sabar Pak Pendeta. Kalau begini nanti Pak Pendeta dengan saya debatnya nanti itu tidak dapat poinnya. Kalau menurut orang yang kerasukan itu dia katakan Yesus anak Allah. Kalau Anak menurut Allah. Yesus, ya kalau menurut Yesus sendiri dia anak Allah atau anak manusia? Dia anak manusia, anak Allah juga iya. Di mana Yesus mengatakan dia anak Allah? Cek teksnya. Ya cari. Di mana? Karena setahu saya tidak ada. Yang ada itu Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak manusia. Kalian akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga daripada dia yang turun ke surga, yaitu anak manusia. Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia. Kenapa Pak Pendeta percaya orang yang kerasukan itu mengatakan Yesus anak Allah? Berarti Pak Pendeta mengikuti orang kerasukan. Bukan, begini. Karena ini firman Allah. Iya, firman Allah lebih kuat mana perkataan Yesus daripada perkataan orang kerasukan? Bentar ya. Iya, jangan Google ya, tidak percaya Google, tidak boleh Google. Oh, saya tidak Google. Oke. Kan butuh ayat kan? Ya. Jadi pernyataan anak Allah bukan saja waktu di Gerasa orang kerasukan. Kita lihat teks Alkitab, banyak penggunaan kata anak Allah. Perkataan Yesus. Iya, bahkan Yesus pernah bertanya kepada Simon Petrus, siapakah aku menurut engkau? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Siapa yang mengatakan itu? Simon, saya tanyakan, menurut perkataan Yesus, Yesus anak Allah atau anak manusia? Sebentar, saya cari ayatnya. Ya, dicari. Gini, kan Pastor Loding kan mau mencari ayat yang Yesus ngomong langsung. Bentar ya. Ini. Oke, saya tunjukkan. Dalam Matius 26, dengar dulu Pastor. Ini pengakuan Yesus langsung. Oke. Dalam Matius pasal 26, ayat 63 sampai 64. Dengar nggak ini? Oke. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Artinya Yesus tidak menyangkal dia dikatakan sebagai anak Allah, tetapi dia juga adalah anak manusia yang pegang otoritas dari Allah. Pak Pendeta, begini Pak Pendeta, yang saya ketika orang itu mengatakan apakah engkau Mesias anak Allah? Ya. Mana yang macet-macetnya? Oke, Pak Pendeta, ketika orang-orang Yahudi itu imam-imam ratib itu mengatakan kepada Yesus, apakah engkau anak Allah, sang Mesias? Terus perkataan Yesus itu apa? Dia perkataan Yesus itu apa? Anak manusia atau anak Allah? Engkau sendiri telah mengatakannya. Artinya dia mengakui pernyataan mengenai Yesus adalah anak Allah. Oke, lalu dilanjutkan dengan pernyataan. Apa perkataan Yesus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Anak manusia itu siapa? Anak manusia itu siapa? Yesus katakan itu. Yesus Kristus. Oke, apakah Anda lebih percaya perkataan imam-imam ratib atau perkataan Yesus? Ya. Buktinya Yesus tidak menyangkal, tidak menolak, dia disebut Bukan anak Allah. masalah Yesus menyangkal. Perkataan Yesus di situ anak manusia atau anak Allah?
Iya, dia tidak menyangkal dia anak Allah, dan dia mengatakan juga tentang anak manusia akan duduk di sebelah Maka- kanan Allah. Maka ketika Yesus tidak menyangkal berarti Yesus anak Allah? Dua-duanya benar, dia anak Allah dan dia anak manusia. Kalau dua-duanya benar, tapi kata Yesus dia hanya anak manusia, bukan anak Allah. Di mana ayatnya dia bukan anak Allah? Baca situ. Seorang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Sang Maha. Iya, di sini tidak ada penyangkalan dia anak Allah. Seorang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Berarti ketika Yesus di samping Bapa, manusia atau Tuhan? Kan itu udah pernah kita bahas, itu kiasan. Yang saya tanyakan, Yesus waktu terangkat ke surga itu kan dengan tubuh kemuliaan kan? Betul. Tuhan kan tidak punya tubuh kan? Iya. Iya, berarti Yesus terangkat ke surga dengan manusia. Tubuh manusia kan? Tubuh kemuliaan. Iya, tubuh kemuliaan itu kan manusia kan? Tidak, Tuhan. Ada yang di sini ada yang punya tubuh kemuliaan? Maksudnya tubuh kemuliaan berarti Tuhan punya tubuh? Gini loh, kan saya udah pernah kasih tahu, itu adalah gambaran yang akan kita miliki nanti waktu Tuhan menjemput kita saat rapture. Tubuh kemuliaan itu adalah tubuh yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Waduh, Pastor Loading kenapa ini tiba-tiba mati, pelanggaran?